Ibu, masih ingatkah tepat 4 Desember 43 tahun yang lalu ketika ibu melahirkan seorang bayi perempuan, Dewi Irawati? Ibu, masih ingatkah ketika putri keduamu, Adriana Sri Lestari, lahir di Bogor 39 tahun yang lalu? Ibu, masih ingatkah tepat 4 Desember 36 tahun yang lalu, ibu mulai berjuang mengumandangkan nama Ariyanti, mulai dari modal satu kursi, satu tempat perawatan, satu sisir, satu hair dryer, satu kaca, satu tekad untuk berkarya dalam dunia pendidikan, memberikan ilmu hidup kepada sumber daya manusia Indonesia untuk dapat menjadi SDM yang mandiri dan sukses dalam menjalankan hidupnya. Ibu, akan kubuka album hidupku, album hidupmu, dari masa ke masa, sehingga orang tahu bagaimana ibu mengukir nama Ariyanti di lubuk hati kami, keluarga besar Yayasan Pendidikan Ariyanti, di masyarakat Jawa Barat khususnya, masyarakat Indonesia umumnya, dengan satu tekad tanpa putus asa, penuh perjuangan, menciptakan bukan saja sumber daya manusia pencari kerja, tetapi juga pencetak pekerjaan. Tiga tahun yang lalu, putrimu yang pertama, bayi Ira, lahir ke pangkuan di Jakarta. Dulu engkau memanggilku Ira, aku memanggilmu Mama. Tapi kini engkau adalah Ibu Ariyanti. Sedangkan aku sendiri, mereka memanggilku Ibu Dede. Anak-anakku memanggilku Mama Dede. Bapak selalu membawamu dan aku pergi keliling Indonesia, mulai dari Jakarta, Semarang, Solo, Jogja, bahkan sampai ke Kupang, Timur Timur. Sampai akhirnya kita pindah ke Bogor. Bogor adalah kota kenangan yang paling kuingat. Karena dimulai di Bogor, ibu selalu tidak pernah melewatkan ulang tahunku tanpa membuat nasi kuning, serta merayakannya dengan teman-temanku. Bogor adalah di mana aku sudah memulai membuatmu bingung dengan kenakalan dan kejailanku. Sampai akhirnya engkau memberikan seorang adik yang mungil, yang kau beri nama Adriana Sri Lestari. Adik kecil yang manis, menjadi temanku bermain, kala susah, kala bahagia, dari dulu dan sekarang. Sejak awal, dua putrimu tumbuh berbeda. Dewi Irawati tumbuh sebagai seorang gadis tomboy, sedangkan Adriana adalah figur yang sangat feminin, pribadi yang sama seperti ibu. Dari Bogor kita pindah ke Bandung. Rumah pertama kita di Jalan Bagus Rangin 4. Kalau ibu lewat jalan itu sekarang, rumahnya masih persis seperti 34 tahun yang lalu. Dari dulu hingga sekarang, ibu selalu menunjukkan bahwa seorang perempuan
harus bisa mengatur dirinya dengan baik, meraih apa yang diinginkannya, namun tetap melaksanakan kewajiban serta kodratnya sebagai perempuan. Di antara kesibukanmu membantu mengumpulkan asap dapur, engkau selalu tetap punya waktu untuk mengajak kami mengikuti acara-acara keluarga. Engkau tetap menjadi ibu, engkau tetap menjadi istri, mendampingi suamimu dari hari ke hari. Mungkin seperti juga keluarga-keluarga yang lain, keluarga kami pun berpindah-pindah tempat. Kalau tadi ada Bagus Rangin 4, ingatkah ibu pada rumah di Jalan Lombok 37 yang hanya sepetak? Sebelum akhirnya kita menempati rumah Sukajadi 200, di mana engkau membesarkan kami menjadi 2 gadis putri yang menanjak dewasa. Hingga akhirnya rumah itu menjadi kenangan terakhir bersama Bapak Pong almarhum. Masih segar dalam ingatanku juga, sebelum Bapak dan Ibu meminta aku untuk merantau, mencari ilmu di negeri Paman Sam, Bapak mengajak kita semua untuk berziarah, berpiknik. Tapi entah kenapa pula, kita dibawa berziarah jauh ke Blitar, piknik terakhir bersama keluarga. 1 tahun merantau, tak pernah terpikirkan untuk pulang. Tetapi ternyata benar, sedemikiannya manusia berencana, hanya Allah yang mempunyai kuasa. Entah bagaimana, sampai Dewi bisa berkesempatan untuk pulang berlibur ke Indonesia, bisa berkumpul kembali bersama keluarga, bahkan sempat merayakan hari ulang tahun Ria yang ke-16. Bangga diriku saat itu, apalagi ketika aku bisa mendampingi Ria untuk menjadi putri remaja persahabatan majalah Gadis pada tahun 1981. Walaupun tak pernah akan menyangka bahwa itu adalah saatnya kita terakhir berkumpul berempat. Bapak Pong, Ibu, Dewi dan Ria. 7 Mei 1982, Bapak dipanggil menghadap Yang Kuasa. Tak gentar akan keadaan keluarga, kembali dengan bekal satu tekad, menyelesaikan sekolahku di Amerika. Kutinggalkan tanah air Indonesia, kutinggalkan dirimu tanpa menoleh ke belakang. Semua itu tak lain karena aku selalu bercermin kepadamu untuk maju pantang mundur, tetapi juga memegang amanah dari Bapak bahwa Dewi harus menyelesaikan sekolah. 13 tahun setelah itu, aku tak pernah mau tahu apa yang terjadi dalam dirimu. Sampai akhirnya tahun 1995, Dewi sekeluarga memutuskan untuk kembali ke tanah air, ke kota kembang, kota penuh nostalgia. Tahun 1995 harus diukir sebagai tahun kembalinya anak hilang yang telah pergi selama 15 tahun. Tahun itu adalah tahun reuni keluarga besar almarhum Dr. Pong Permadi Darmahusodo, karena pada tahun itu kita semua berkumpul. Dewi dan Ria akhirnya bisa kembali dekat dengan ibu. Foto keluarga ini banyak berbicara, karena di situ terlihat ibu, Dewi, Mas Yudi suamiku, Adrian dan Karissa anak-anakku, juga Ria bersama Niko suaminya, Brian dan Edric. Baru
Dewi sadari, ternyata itu adalah satu-satunya foto keluarga besar kita. Dan itu pun sudah 9 tahun yang lalu. Tak pernah ada seorang pun yang tahu akan perjalanan hidupnya. Kembali kita lihat kepasrahan manusia kepada Sang Pencipta. Apakah langkah selanjutnya dari seorang Ibu Ariyanti dalam menjalankan hidupnya untuk tetap berfungsi sebagai perempuan, istri, ibu, bahkan sekaligus menjadi kepala rumah tangga, terutama setelah Bapak tiada. Konsistensi, dedikasi, loyalitas ibu untuk menekuni bidang pendidikan yang selalu tanpa gerah mempertinggi ilmu, dimulai dari ilmu kecantikan, kemudian mengumandangkan nama lembaga pendidikan dan pelatihan Ariyanti kemana saja dirinya pergi. Sampai ibu bisa bertemu dengan orang-orang terkemuka negara, menebarkan prinsip, serta membuktikan bahwa pendidikan adalah ilmu tanpa batas umur. Membuktikan bahwa menyelenggarakan pendidikan harus dilakukan dengan penuh dedikasi, bukan hanya menciptakan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan pekerjaan. Mungkin itulah yang membuat Bapak Sudomo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja jatuh hati pada Ariyanti. Melihat data nyata bahwa banyak lulusan Ariyanti yang bekerja dan bahkan membuka lapangan kerja. Hingga akhirnya beliau bersedia menjadi sesepuh lembaga pendidikan dan pelatihan Ariyanti. Berawal dari pendapat bahwa kaum perempuan adalah lemah dan hanya bisa menjadi benalu dalam rumah tangga, Ibu Ariyanti ingin membuktikan bahwa kaum perempuan berjiwa baja dan dapat bermakna. Secara kebetulan, pendapat itu pun didukung oleh rekannya yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai Menteri Urusan Peranan Wanita, Ibu Hajah Min Sugandi, mendukung prinsip dedikasi Ibu Ariyanti menyelenggarakan pendidikan untuk kaum perempuan agar dapat menaikkan harkat dan martabatnya di dalam masyarakat. Berawal dari visi dan misi yang sama dalam memajukan kaum perempuan, alhamdulillah bahwa kami pun bisa mengukir nama Ibu Hajah Min Sugandi sebagai pelindung LPP Ariyanti. Prestasinya dalam mendidik tenaga siap kerja serta perjuangannya membesarkan Ariyanti, terutama merubah pandangan kaum perempuan, membuahkan suatu anugerah istimewa. Hal ini terbukti dengan diberikannya penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1993. Bapak Ingwadi Manjoyonegoro sebagai Mendikbud pada waktu itu meyakinkan Ibu Ariyanti bahwa sistem pendidikan link and match, program pendidikan ganda, pendidikan kesetaraan dan kesepadanan, bekerja sama dengan dunia industri, akan menjadi pionir penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah yang akan berhasil. Ingin membuktikan bahwa pendapat tentang link and match adalah benar, tak gentar untuk menimba ilmu, Ibu Ariyanti pun berangkat ke Jerman untuk belajar mendalami pelaksanaan program itu. Program link and match lah yang membuat Ariyanti hingga saat ini tetap satu langkah lebih maju dari lembaga pendidikan yang berjamuran pada saat ini. Dalam penerapannya, kini LPP Ariyanti tidak saja mendidik kaum perempuan, tetapi juga generasi muda produktif untuk memaksimalkan potensi dirinya
agar dapat berkarya di bidang yang diminatinya, menjadi generasi mandiri dan sukses, mendapatkan pekerjaan, serta menciptakan pekerjaan. Belajar, belajar dan belajar, itulah yang dilakukan oleh Ibu Arianti. Ibu selalu berusaha untuk selalu konsisten dalam prinsip bahwa pendidikan adalah ilmu seumur hidup. Semakin matang dirinya berkarya, penghargaan nasional, internasional diraihnya. Semuanya diraih untuk tetap mengorbankan semangatnya berkarya, tetapi juga untuk memberikan teladan, memberikan motivasi pada sekelilingnya, anak buah dan anak didiknya, untuk tidak berhenti berkarya. Kepercayaan dirinya, keluasan pribadinya, membawanya terus untuk dapat bertemu dengan orang-orang besar negara. Setiap dirinya melangkah, tak pernah ketinggalan. Nama Arianti selalu dibawanya. Siapakah yang akan menyangka bahwa pada tahun 2000, Ibu Arianti terpilih menjadi salah satu peserta KSA 8 Lemhanas. Selesai pendidikan Lemhanas, Ibu tetap setia untuk tinggal di Jakarta. Bergabung di Lemhanas menjadi Widya Iswara, kemudian Maheswara, menjadi kelompok ahli gubernur Lemhanas. Berkesempatan memperkenalkan Arianti kepada Gubernur Lemhanas, Bapak Ermaya Suradinata, yang akhirnya pada saat ini telah berkenan mendukung nama Arianti sebagai pelindung lembaga pendidikan dan pelatihan Arianti. Kami pikir lengkaplah sudah apa yang dilakukan oleh Ibu. Tapi tidak demikian bagi seorang ibu. Teringat saya akan satu puisi sahabat Ibu. Hidup adalah cita-cita, capailah. Dimulai dari 2 tahun yang lalu, dibuktikan pada hari ini sebagai suatu bukti selama 36 tahun perjalanan Arianti. Ibu selalu berjuang tanpa putus asa, maju terus pantang mundur. Ibu Arianti telah membuktikan bahwa dirinya tidak hanya ingin berkarya, memberikan pendidikan, memberikan rahasia ilmu hidup, tetapi masih ada satu cita Ibu, bahwa Ibu ingin menjadi seorang sarjana.